Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dia adalah tiang agama, juga batas pemisah antara keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian ekstra terhadap masalah solat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh pelaksanaannya secara detail dari awal waktu, akhir, sampai takbir, sampai salam. Ini semua menunjukkan pentingnya solat dalam Islam. Harusnya ini sudah cukup sebagai motivasi bagi kita kaum muslimin untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan sholat. Terlebih jika kita memperhatikan berbagai keistimewaan sholat, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat. Berikut kami hadirkan beberapa keistimewaan tentang sholat. Yang pertama, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, salat merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan, Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdol, yang terbaik? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, lalu aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan lagi, lalu aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Yang ketiga, salat bisa membersihkan dosa-dosa. Dari Jabir radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Yang keempat, salat bisa menggugurkan dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang 5 waktu, jumlah yang satu ke Jumat lainnya, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya, itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Yang kelima, salat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan tentang salat. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka salat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapat keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga kesalatnya itu akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Disebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, wassalatu, salat itu adalah cahaya. Juga dalam hadis Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke jalan masjid dalam keadaan gelap, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa kesalahan dengan sebab solat. Ini berdasarkan hadis Sauban radhiyallahu an, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sauban radhiyallahu an, hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan dengan sebab sujudmu itu. Yang ketujuh, salat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seseorang masuk surga dengan menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah beramalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendatangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawakan air wudhu dan keperluan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu supaya dapat bersamamu di surga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, atau ada permintaan selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Memperbanyak sujud di sini maksudnya memperbanyak sujud dalam sholat. Yang kedelapan, berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, bisa meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan satu sholat fardu yang Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lainnya meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu, dia berwudu dengan baik dan benar, kemudian dia keluar menuju ke masjid, maka dia tidak mengangkat kaki kanannya untuk melangkah kecuali Allah menuliskan satu kebaikan untuknya, dan dia tidak menurunkan kaki kirinya kecuali Allah menghapus satu dosa darinya. Yang kesembilan, dianggap bertamu di surga. Setiap kali seorang muslim berangkat ke masjid, maka dia dianggap sedang bertamu ke surga. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi hari dan sore hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap kali ia pergi di pagi atau sore hari. Muttafaqun alaih. An-nuzul yaitu sesuatu yang dipersiapkan untuk kamu ketika tamu itu datang. Yang ke-10, dengan sholat Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa di antara sholat yang satu ke sholat berikutnya. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Utsman radhiyallahu an, dia radhiyallahu an mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu, dia memperbagus wudunya, lalu ia mengerjakan sholat, melainkan Allah Azza wa Jalla mengampuni baginya dosa di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. Yang ke-11, sholat bisa menghapus dosa yang telah lalu. Dari Utsman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang ketika memasuki waktu sholat wajib lalu ia memperbagus wudu untuk sholat tersebut, juga memperbagus kekhusyuannya dan rukuknya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seseorang itu tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu. Yang ke-12, para malaikat mendoakan orang yang melakukan sholat selama dia berada di tempat sholatnya, dan dia akan tetap terhitung sebagai orang yang sholat selama keinginan untuk sholat masih menahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seseorang secara berjamaah lebih unggul 20 sekian derajat dibandingkan sholatnya di rumahnya.
atau pasarnya. Karena jika seseorang berwudu dan memperbagus wudunya kemudian ia mendatangi masjid, tidak ada yang menggerakkannya kecuali keinginan untuk sholat, dan tidak ada yang diinginkan kecuali sholat, maka tidaklah kakinya melangkah satu langkah kecuali dengan sebabnya derajatnya diangkat dan dihapuskan kesalahannya sampai ia masuk dalam masjid. Jika ia sudah memasuki masjid, maka ia terhitung dalam keadaan sholat selama sholat masih menahannya. Dan para malaikat akan terus mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia berada di tempat sholatnya. Itu para malaikat mendoakan, ya Allah, rahmatilah ia, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, terimalah taubatnya. Hal ini terus berlangsung selama ia tidak menyakiti orang lain dengan perkataan atau perbuatan, dan selama tidak berhadas, selama tidak batal wudunya. Muttafaqun alaih. Yang ke-13, menunggu waktu sholat adalah ribat, berjaga-jaga di jalan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengan sebab sesuatu itu Allah menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyempurnakan wudhu meskipun di saat tidak menyenangkan, memperbanyak langkah menuju masjid, menunggu waktu sholat. Setelah sholat itulah ribat, berjaga-jaga di jalan Allah, itulah ribat. Yang ke-14, orang yang keluar rumah untuk sholat seperti orang yang keluar berhaji dalam keadaan berihram. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang sedang berihram. Barang siapa keluar untuk menunaikan sholat duha, ia tidak merasakan lelah kecuali karena melaksanakan sholat tersebut, maka pahalanya seperti pahala orang berumroh. Yang ke-15, jika tertinggal sholat padahal biasanya tidak tertinggal, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ikut dalam sholat jamaah tersebut. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan baik dan benar kemudian dia mengangkat menuju sholat berjamaah, namun dia mendapati orang-orang sudah selesai menunaikan sholat, maka Allah akan memberinya pahala orang yang ikut dan menghadiri sholat jamaah tersebut. Ini tanpa mengurangi pahala orang-orang yang ikut dalam jamaah tersebut. Yang ke-16, jika seseorang sudah bersuci lalu keluar untuk melaksanakan sholat, maka dia tetap dicatat sebagai orang yang sholat sampai dia pulang pergi, dan pulangnya dicatat pahala. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian telah berwudu di rumahnya lalu ia berangkat menuju masjid, maka dia akan tetap berada dalam sholat sampai dia pulang. Maka hendaknya dia tidak mengatakan ini dan itu lalu beliau menyilangkan jari jemarinya. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sejak salah seorang di antara kalian keluar rumah sampai ke masjidku ini, maka langkah satu kaki ditulis sebagai satu kebaikan dan langkah satu kaki lagi untuk menghapus satu keburukan dosa sampai dia pulang. Alhamdulillah, semoga uraian singkat ini bisa terus menyemangati kita untuk menjaga sholatnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.